Mitra bisnis, berulang kali Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan oposisi itu adalah budaya barat. Sementara di Indonesia, semua bersatu membangun negeri ini. Bahkan Gerindra menegaskan Prabowo tidak menutup kemungkinan bagi PDIP untuk bergabung kabinet. Sampai kini hanya PDIP lah salah satu-satunya partai di parlemen yang tidak masuk dalam koalisi besar Prabowo. Apa komentar Anda? Lebih baik bersatu semua partai atau harus ada yang oposisi? Silakan di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Ini Prabowo ini mau seperti model Presiden Jokowi. Jadi dia ada yang mengkritik, mau semuanya masuk ke situ semua. Jadi dia mau apa-apa jadi bebas-bebas saja. Karena Jokowi ini orang PDIP waktu itu, sekarang udah enggak lagi. Dan dia harus tahu kenaikan Prabowo ini itu adalah cawe-cawenya Jokowi. Jadi PDIP nggak mau masuk ke ini. Kalau saya lihat sih nggak mau masuk ke kabinet. Karena apa? Kalau dia masuk semua, tidak ada lagi yang mau kritik-kritik karena masuk semua masuk kabinet itu ya jadi susah. Negara ini jadi nggak benar gitu. Dulu kan Jokowi apain aja nggak ada yang kritik karena semuanya masuk ke kabinet. Nah sekarang kalau PDIP nggak mau, itu kan anggota DPR banyak, lebih dari 100. Nggak bisa, pusing juga Prabowo ini menghadapi politikus-politikus dari PDIP. Jadi saya pikir sih mendingan oposisi aja. Ini untuk tahun 2029 kita harus tanam itu semua. Kita harus lihat bagaimana perkembangan dari PDIP. Karena PDIP jangan tergiur jadi menteri, nanti akan susah nantinya. Saya tinggalkan oleh rakyat. Kalau begini caranya dia bisa rakyat mau memilih PDIP. Oposisi katanya budaya barat, Pak ya. Budaya barat atau tidak mau dikontrol? Itu pertanyaan kita ya. Nah, harusnya ada bagian mengontrol juga, Pak. Ada oposisi itu, atau mau bagi-bagi cuan dalam proyek di pemerintahan. Jadi kalau ada apa-apa pemerintah dengan DPR, oke, ya enggak? Tidak ada yang mengontrol lagi. Jadi kembali lagi saya bilang, kalau misalnya itu jelas-jelas saja lah, saya bagi kekuasaan kamu ini dapat proyek ini. Kembali lagi saya bilang, oposisi di pemerintahan sama saja, Pak, digaji tetap oleh rakyat kan. Bedanya apa? Mungkin bedanya mereka akan dapat proyek ini dibagi tuh. Segelintir manusia itu yang di pemerintahan itu. Saya juga kaget juga sampai PKS saja tergiur kok sampai masuk detik-detik terakhir kemarin juga itu. Saya berharap sih kemarin itu Nasdem, PKS itu bertiga sama tambah PDI, terus ada lagi di waktu Nasdem itu satu lagi itu PKS, Nasdem itu yang dari grupnya Amin kan. Itu saya berharap masuk oposisi, tergiur juga ya. Itu kembali lagi ujung-ujungnya uang yang dihitung-hitung, Mbak. Bukan pekerjaan, bukan untuk kesejahteraan negara ini, bukan untuk kepentingan rakyat ini. Uang yang dicari. Kalau ujung-ujungnya kalau semuanya nyari uang, ibaratnya ini udah perusahaan kayak perusahaan saja ini. Penghasil uang itu adalah rakyatnya. Rakyat walaupun sekecil apapun diambil itu buat mereka besar gitu. Pajak inilah, itulah. Sekarang kan semua dipajak-pajakin kita. Iya. Mereka enak tinggal memetik saja itu dengan dalil begini begitu. Jadi kembali lagi saya bilang, kalau benar-benar kalau saya berharap sih PDI memang nggak akan akan mengontrol pemerintahan ini. Karena kalau kembali lagi saya bilang, wah rusak negara ini kalau memang semuanya asal bapak senang semuanya mau oke, nje. Pokoknya saya bagi rata lah. Cuan-cuan itu. Jadi kata kuncinya cuma ujung-ujungnya bukannya mensejahterakan rakyat, bukan memajukan negara ini, ujung-ujungnya cuma nyari uang. Itu sajalah. Menurut saya satu lebih bagus. Kenapa? Kalau oposisi suatu kebijakan yang bagus
kadang-kadang karena ada oposisi ditentang terus, akhirnya nggak maju-maju. Kebanyakan akhirnya rapat, berunding lagi. Karena apapun yang dilakukan yang baik, tetap karena ada oposisi ditentang terus, akhirnya ya nggak maju-maju begitu. Menurut saya bersatu lebih bagus. Yang terpenting bersatu menuju kebaikan, bukan bersatu untuk berbagi-bagi atau korupsi dan lain-lain. Begitu pendapat saya. Ya, sebetulnya rakyat mah tidak mengerti dan tidak begitu peduli dengan mau koalisi semua bersatu atau oposisi. Ya karena tidak begitu banyak efeknya itu kepada rakyat langsung. Jadi yang paling penting kalau misalnya mau bersatu, maka pemimpinnya dan jajarannya itu semua harus tegak lurus, harus bersih. Jangan ada korupsi, jangan tidak ada oposisi yang check and balance dan saling cross check sehingga memanfaatkan ini, dan jangan juga semuanya jadi berkoalisi, semua jadi bersatu supaya keputusan-keputusan yang agak tidak populer atau populer itu bisa lancar tapi berisi korupsi. Intinya rakyat kan ingin sejahtera saja. Sebaiknya kompak semuanya bersatu, tetapi jangan korupsi, sejahterakan rakyat. Tetapi jangan sambilan juga tidak ada oposisi, namun memanfaatkan kesempatan dan kesempitan atau terang-terangan. Itu yang parah dan payah bagi pemimpin negara kita selama ini. Jadi rakyat sebetulnya tidak begitu peduli. Yang penting rakyat dari pendidikan, dari jaminan sosial, dari pembangunan, dari infrastruktur, dari pajak, dari penerimaan. Jangan ada korupsi. Minta tolong kepada pemimpin-pemimpin. Pak Prabowo, koalisi bersatu itu sangat bagus, kayaknya keputusannya bisa cepat. Namun ya kan, dan PDIP juga demikian ya. Jadi jangan korupsi lah. Belajarlah negara besar yang memang bisa maju dalam cepat. 10-20 tahun itu sudah maju, 30 tahun sudah maju. Mereka juga kan hanya 1-2 partai saja. Itu satu partai pun partai kecil, satu lagi partai besar. Semua koalisi menjadi satu, tidak masalah. Yang penting satu itu lagi penegak hukum dan jangan korupsi. Itu saja. Paling enak makan pete bakar cocok terasi. Buat apa banyak partai dan oposisi? Begini, saya punya pandangan Prabowo dia harus punya visi buat masa depan. Dia seorang panglima kan. Dia harus pandangan masa depan bangsa ini harus bawa kemana. Kalau banyak tong kosong ya susah juga kan. Jangan dipengaruhi sebelah kanan, sebelah kiri, depan belakang, nggak boleh. Ya harus berani seperti mau cetung dong. Amerika disikat bilang macam kertas. Ya. Harus Palestina begitu. Ya, kalau enggak ya nggak bisa. Kalau banyak dengarkan kiri kanan saudara semua ya kacau. Akhirnya meninggalkan nama yang kurang bagus. Ya nggak? Ya saya sih harap Prabowo bisa majukan bangsa ya nggak? Ya. Jadi istilahnya ada pepatah. Jadi tongnya ada isi nggak kosong dah. Iya, partai politik mah boleh bersatu lah bro. Terlepas dari yang dikatakan main uang segala macam, tetapi saya pikir ini waktunya memang harus bersatu untuk membangun. Tentu checks dan balances itu dari apa? Dari masyarakat. Masyarakat harus ikut. Kalau ternyata mekanisme daripada Dewan Perwakilan Rakyat tidak menunjukkan satu argumen yang jelas apabila dalam hal pemerintah melakukan penyimpangan. Kalau tidak, memang kita harus mendukung bersatunya partai-partai sehingga mempermudah atau memperlancar pekerjaan pemerintah yang positif. Kalau nggak gitu, energi kita akan habis. Kalau bicara mengenai bagi uang, mau bersatu, mau tidak bersatu pun tetap aja ada yang namanya bagi-bagi uang. Kita harus realistis, tetapi bagi saya lebih baik waktu 5 tahun ke depan di tangan Prabowo ini harus melanjutkan pekerjaan Jokowi dengan percepatan yang lebih. Ini harus dipercepat. Karena apa? Kita nggak bisa menunggu. Negara lain juga menghadapi situasi global yang sama. Semuanya berpikir berlomba dengan strategi masing-masing. Kalau kita diributkan terus oleh kepentingan politik masing-masing partai, cilakalah kita. Nah,
Yang akan mengcounter nanti siapa? Tentu masyarakat, kaum intelektual, akademisi, dan semuanya. Kita akan kontrol kerjaan pemerintah. Contoh nyata seperti kemarin yang keputusan MK, begitu DPR mau coba-coba, langsung terjadi counter dari masyarakat. Undang-undang pilkada ya. Betul, undang-undang pilkada. Dan ini harus terus-menerus terjadi ke depan. Dan saya berharap Prabowo bisa mempersatukan visi ketua partai, orang-orang berbobot untuk pemerintah 5 tahun ke depan, dan tancap gas harus secepatnya, karena kita nggak mungkin diam dan kue itu datang. Kue itu harus kita rebut. Jadi saya dukung Pak Prabowo yang mencoba terus mempersatukan. Tapi kalau seandainya ada partai yang nggak mau, ya tentu silakan juga, itu pilih, ya kan? Jadi saya kira itu akan lebih baik lah, dan kita kontrol untuk kedepannya, bro. Nah, ini saya kecewa sama Pak Prabowo. Sebenarnya wacana ini nggak tepat ya. Saya mau katakan ya, mestinya Pak Prabowo itu pilih jaket kabinet kerja. Jangan berkompromi begitu. Kembali lagi kita akan berlarut pada masalah yang begini terus. Saya katakan, kalau tidak ada oposisi, atau bahkan saat itu bukan oposisi ya, PDI Perjuangan itu pendukung Jokowi loh, tapi dia tidak setuju dengan 3 periode. Ya, kalau tidak ada masyarakat yang turun, itu jadi coba kita bayangin ya, kalau nggak ada oposisi, itu sekarang kita mungkin masuk 3 periode Pak Jokowi. Ya, bisa juga sekarang kita sedang memajukan anak pangeran kedua itu sedang menjadi cagup Jawa Tengah. Ini konsekuensinya. Anda terima nggak dengan kenyataan itu? Kalau kita bersatu aja, bullshit itu bersatu. Jadi semua itu adalah mesti ada yang kontrol. Itu hukum alam ya, segala sesuatu itu ada gas, ada rem. Kalau gas terus kita masuk jurang, bos. Jadi saya kecewa dengan ngomongan ini ya. Pak Prabowo oke lah, ini sudah cukup besar ya. Nah, perlulah ajak-ajak PDI Perjuangan, Anda kerja aja yang benar. Kalau benar rakyatnya turun, bos. Tapi kalau nggak benar semua juga turun. Makasih. Sebenarnya koalisi dan oposisi itu sama aja. Nanti ujung-ujungnya pasti proyek juga deh. Ujungnya proyek juga dibagi. Itu kan cuma di atas kertas saja bilang satu oposisi, satu koalisi. Cuman sih bagusnya emang semuanya masuk dalam satu koalisi pemerintahannya, kita negara yang baik, yang utuh gitu. Karena kan nggak seharusnya juga jika dalam suatu koalisi itu harus satu suara itu nggak apa. Kadang-kadang satu koalisi pun beda suara juga ada juga gitu, sama seperti kayak zaman pemerintahan Pak Jokowi kemarin ya kan. Koalisi tapi kadang lagi rapat ada yang walk out, kalau nggak setuju. Nanti contoh kalau walk out itu kan kayak kayak nggak punya tanggung jawab gitu. Kalau memang nggak setuju ya jangan pergi, dah kayak orang cerai langsung tinggal aja, nggak pakai ke pengadilan. Jadi gabung aja jadi satu koalisi biar nggak saling gunakan juga, karena kalau ada oposisi, ada koalisi kayak saling bermusuhan dalam suatu negara, itu nggak bagus juga sih. Oke. Jadi dalam koalisi kan nanti lebih tertata rapi gitu, proyek mana buat siapa, jadi nggak ada saling sikut kanan kiri. Daripada saling sikut ntar ujung-ujungnya ke pengadilan juga, sama-sama di penjara, mendingan main-main cantik aja lah. Saya pikir koalisi atau oposisi sekarang udah nggak ada gunanya, karena PDI secara matematika cuma 19%. Itu Pak Prabowo pasti di DPR itu koalisi udah menguasai mutlak. Jadi tinggal nunggu Pak Prabowo-nya aja, karena lawannya nanti cuma rakyat. Karena DPR udah dikuasai, pasti nanti kalau dia nggak bener lawannya rakyat. Cuman saya ngarapin dari Pak Prabowo seperti di negeri
tirai bambu, itu kan full dikuasai oleh satu partai. Betul. Nah, mungkin bisa belajar dari sana, dia udah bisa mutusin. Seperti korupsi, itu hukum mati, dimiskinkan, dipermalukan. Itu nomor 1. Setuju. Nah, yang lainnya itu kemajuannya negaranya itu bukan main luar biasa. Mungkin Pak Prabowo bisa belajar dari Mr. Xi Jinping. Gitu aja sih komen saya. Jadi koalisi atau tidak udah nggak ada gunanya sekarang. Ya kita sih begini aja lah ya. Ya tadi seperti yang orang bilang, memang kalau kita dengerin negara barat mau IMF segala macam, ada nggak yang bisa ngebuktiin dibantuin mereka kita jadi negara maju gitu? Saya rasa nggak ada. Nggak ada sampai ke sini. Makanya waktu itu Cina pun ngomong, nah lu orang buktiin dah. Ada nggak yang bisa saya gua tanpa bantuan lo orang? Nah, ya udah. Apalagi mereka rakyatnya kan miliaran, 1,425 miliar. India sekarang 1,428, jadi India udah nomor 1. Nah, ya mudah-mudahan Prabowo ya jangan terlalu percaya orang lah kan. Nggak ya dulu misalnya wanita emas, dia bilang operasi plastik muka, dibilang dikebukin. Ya kan kalau selevel pemimpin negara, ya cek dulu kebenaran, jangan ngomong dulu keluaran. Ya kan lucu tuh. Ya, jangan reaktif lah Pak ya. Ya jangan proaktif lah ya juga ya langsung. Belum apa-apa, belum cek kebenarannya gitu. Ya mudah-mudahan. Ya biarpun saya juga nggak pilih dia, ya tapi kita tetap aja bangsa Indonesia kita bersatu. Ya kalau yang benar kita harus ya dukung, kalau ya salah ya biarpun orang tua sendiri, anak sendiri pun kita harus tegur. Iya, kita harus berikan. Ya kalau kebablasan ya terus lanjut. Ya cuman yang harus jadi PR sekarang, ini korupsi udah gila-gilaan. Kita kasus Senturi 0,7 triliun, kita udah kaget-kaget. Sekarang yang ratusan triliun, kayaknya biasa aja ya. Ya kecuali yang misalnya dapat dari lingkaran mereka lah ya. Kan udah ketahuan, dibilang kan di Indonesia indeks korupsinya dari turun ke 115. Terus yang data kita baca sekarang ini, ya daya beli nggak ada. Ya kenapa ya daya beli nggak ada? Ya kelas menengah kita turun banyak, 17%. Ya usaha apapun susah. Namanya korupsi kan istilahnya kalau udah korupsi triliunan, ya enak. Ya istilahnya buka usaha 1, ya udah sisanya simpen di luar negeri. 1 triliun aja kita bungain kalau 5%, ya dapat 50 miliar kok. Sebulan dapat 4 miliar. Ya setiap hari mau ganti, ya setiap bulan ganti mobil 4 miliar juga nggak habis itu bunganya doang. Korupsinya udah gila-gila sekali nih. Apalagi Pak Prabowo juga asal ngomong aja nih. Semua pembina nih ngomongnya paling enak. Korupsi digantung, dimatiin, diapain. Bullshit. Iya kan ya? Kenapa? Kalau di Cina itu bisa. Karena apa? Karena pemimpinnya itu benar-benar anti korupsi. Nah ini kita tidak. Sama kata kayak Gus Dur. Dulu kenapa Departemen Sosial itu dibubarkan? Kalau ada lumbung, kenapa nggak tangkap tikusnya aja? Kenapa mesti bakar lumbung? Nah, dia bilang apa? Lumbungnya sudah dikuasai tikus, makanya mesti dibakar. Nah, itulah Indonesia ini. Tidak mungkin kalau dari presidennya, menterinya, semuanya korupsi. Bagaimana kita bisa mengalahkan korupsi ini? Nggak mungkin. Tadi saya baca tuh polisi terkorup di Asia tuh nomor 1 di Indonesia. Jadi ya kita mau bilang apa? Di rumah gue. Banjir duit kalau gitu mah. Alhamdulillah. Amin. Ya gimana Pak Jon? Silakan Pak Jon. Injury time, apa yang mau diomongin? Nyetak 2 gol lah. Nyetak 2 gol. Alhamdulillah kalau gitu. Jadi gini Bang, tahu posisi kayak mau koalisi kayak ujung-ujungnya kan sebenarnya kan masalah kalau terjadi kegagalan ekonomi.
kayak dulu. Ini kan udah mau nih. Kalau terjadi itu gimana solusinya? Apa solusinya dikeluarkan seperti dulu gitu? Jadi kan sekarang kan powerful gitu kan. Powerful, kekuasaan ada di tangan gitu. Besok dilantik. Kalau terjadi kegagalan ekonomi gimana solusinya? Apa dia bakal? Ya lu tahu lah. Capek ngomongnya. Gimana itu solusinya gitu? Ya kan? Udah ngomong berulang kali. Orang bilang ditinggal les doang ya kan? Les piano lagi. Ya gitu aja. Coba apa solusinya gitu loh. Kalau mengandalkan rakyat, guru besar gitu. Siapa yang berdarah gitu ntar besok cuma jadi ya pahlawan, tahu dapat apa akhirnya. Cuma disebut-sebut doang gitu. Itu aja bang. Kalau saya setuju Bu, karena apa? Betul kata Pak Bro, jangan budaya barat. Karena kita lagi membangun, terutama IKN. Kapan akan selesai? Saya setuju dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu orangnya maaf ya, pemaaf, nggak pendendam. Karena kita mau membangun IKN itu berat, besar dananya Ibu. Kalau kita selalu hasil reformasi apa? Nggak ada kan? Kita saling berantem kayak gini. Untuk sementara bolehlah kita menyatu terus PDIP kalau mau, kalau nggak masalah. Itu aja kalau saya. Ayo silakan PDIP masuk jadi menteri. Bukan kita. Iya kesalahan kalau partai banyak kan begini. Harus cukup 5 partai lah. Kita pernah jadi 3 partai pernah. Paling bagus 5 partai. 2 partai jangan. Kita bukan barat. Nggak ada apa namanya oposisi dan nggak ada. Antara Demokrat sama Republik nggak ada. Kita orangnya Pancasila Bu. Lebih 5 partai paling banyak sesuai dengan Pancasila itu saja. Karena budaya Indonesia ada budaya gotong royong. Terima kasih. Itu sebenarnya sih masalah apa sistem politiknya, mau sistem bayat atau sistem sosialis nggak penting ya Bu ya. Yang penting itu keadilan sosial Bu ya. Jangan korupsi lah. Pejabat-pejabat yang udah kaya-kaya itu jangan lagi ke korupsi lagi. Mau sistem kapitalis atau sosialis, selama pejabatnya nggak korupsi nggak apa-apa lah. Jangan kayak sekarang Bu, ubah sistem ini, ubah sistem itu. Tetap aja rakyat yang miskin kasihan Bu. Apa sosial apa tuh antara yang kaya dan miskin makin jauh, pejabatnya senang-senang doang, nggak ada yang mikir rakyat gitu Bu. Jadi menurut saya tuh jadi pula di Indonesia setahu saya ya, pejabatnya nggak bakal bisa sistem sosialis lah. Hidupnya saya lihat mewah-mewah semua. Dari tahun 45 juga gitu. Kecuali dulu tuh polisi Hugeng ya, yang Jenderal Bintang 4 yang kemana-mana sepeda ontel, cuman beliau doang tuh yang hidupnya benar-benar sosialis ya. Yang lainnya hidupnya kapitalis Bu. Jadi udahlah sistem bayat aja, ikutin aja lah kalau memang mau ikutin bayat. Yang penting jangan korupsi aja Bu, itu aja. Makasih. Oke, waduh kayaknya ini Bowo harus belajar lagi kali ya. Sekarang demokrasi sendiri asalnya dari mana? Dari barat kan? Nah, sekarang kenapa dibilang oposisi yang dari barat, sedangkan sekarang negara kita negara demokrasi kan dari barat juga gitu. Jadi kalau memang nggak boleh dari barat, berarti demokrasi nggak boleh. Itu sebenarnya apa? Kerajaan, dinasti. Wah itu lebih bahaya lagi Bu. Jadi kalau memang mau samain ya itu hal yang bagus sesuai apa budaya kita gotong royong gitu ya. Tapi kan harus dibedakan antara masalah pengawasan, masalah kerjasama itu kan ada hal yang berbeda. Sekarang jangan jauh-jauh Bu, kita dalam keluarga aja untuk urusan duit, urusan warisan bisa terjadi perpecahan kan? Iya. Jadi kalau dalam urusan politik yang udah multi partai begini, terus secara kekeluargaan mau ngaturnya bagaimana, yang ada nanti berantakan di depannya, akhirnya berantakan gitu. Awalnya aja mungkin wah asik nih bagi-bagi nih, nanti udah kejadian mah udah terima semua. Kan di situ lebih gede, kalau saya lebih kecil, akhirnya berantakan juga. Nggak usah lah ngomong oposisi apa gaya barat apa, nggak usah begitu deh. Kata oposisi tidak ada pada Undang-Undang Dasar 45. Sedangkan Persatuan Indonesia
itu ada di pasal ketiga dari Pancasila. Oposisi memang berasal dari demokrasi liberal ala barat. Tapi kita bisa melihat China tanpa oposisi dia bisa maju dengan cepat. Jokowi dan Prabowo bersatu karena mereka sadar dengan persatuan mereka bisa membuat Indonesia maju. Jokowi fase pertama dengan wakil Yusuf Kala diobok-obok sehingga Ahok terpaksa masuk penjara. Tidak ada persatuan. Sekarang ini Prabowo inginnya persatuan. Yang tidak bersatu mengganggu. Terima kasih. Saya setuju sama Bapak yang barusan ya. Tapi setujunya 50%. Jadi Prabowo sudah belajar ya. Bukan Prabowo aja. SBY, Jokowi juga sudah belajar dari periode pertama mereka memerintah. Itu tersendat-sendat di parlemen kalau ada oposisi. Karena oposisi kita itu bukan pakai logika, pakai baperan. Apa yang disampaikan oleh pemerintah kalau di oposisi, pokoknya enggak aja. Jadi pembangunan keputusan itu macet oleh oposisi ini. Makanya di periode kedua SBY dan di periode kedua Jokowi coba dirangkul supaya mempercepat pembangunan yang sudah direncanakan. Itu satu hal, 50% yang saya katakan. Satu hal lagi, 50% lagi, kita memang sebenarnya butuh oposisi. Persoalannya tidak ada kedewasaan dalam hal oposisi tadi. Kenapa kita perlu oposisi? Contoh ya. Iya. Waktu periode kedua, Bambang Pacul itu menerima usulan dari Mahfud MD, Menko Polkam, untuk undang-undang TPPU perampasan aset terhadap koruptor, untuk memiskinkan koruptor. Itu usulan itu murni sebelum Jokowi pecah dari PDIP, itu dari pemerintah kepada parlemen. Tapi bagi PDIP apa saja boleh kecuali yang satu ini, perampasan aset ini. Dampaknya ini semua mungkin pemilik partai politik digulung semua, bakal miskin. Dan kita memang perlu oposisi untuk hal seperti ini. Nggak bisa satu. Karena biar bagaimanapun Jokowi ini kan naik di antara semua bermasalah ini, pemimpin politik ini semua. Mana ada satupun yang nggak korupsi. Ketika kita ingat ya, pertama kali itu Menteri Sosial Julian Batubara itu, Mensos, dia korup itu uang bantuan untuk COVID, mengerikan loh, untuk COVID loh, dia korup. Dia itu bendahara PDIP, jadi nggak mungkin dia itu bermain sendiri, dia nggak mungkin uang itu untuk dia sendiri, nggak mungkin. Iya. Nah hal demikianlah yang sebenarnya yang ditakutkan oleh rakyat kalau nggak ada oposisi. Kalau semuanya bersatu. Tapi di satu hal lain, kalau misalnya ada oposisinya saya bilang tadi baperan, nggak ada logis, asal bilang enggak aja, jadi macet, pembangunan jadi macet, tersendat-sendat. Kita nggak bisa langsung dari lari. Satu hal lagi yang paling penting ya, ketika bersatu pun Jokowi langsung mengakui di depan publik, saking dia keselnya bahwa waktu dia mau ngambil Freeport, yang nakut-nakutin itu orang-orang partai politik itu sendiri, orang PDIP sendiri. Bahaya lu nanti, orang dekatnya sendiri. Karena mereka semua kebagian jatah dari Freeport. Jadi dia cuma sendiri menghadapi semua teman-temannya partai yang mendukung dia. Bayangkan kalau semua itu partai bersatu lagi ke Prabowo, nggak ada kontrol. Nah ini dilematisnya kita. Dan satu hal lagi yang paling penting, kita ini tidak berbeda pun, kita udah berbeda suku, sudah berbeda ras. Itu aja kita bisa gaduh. Iya. Apalagi kita ada oposisi. Nah itu perlu dipikirkan juga itu. Baik. Jadi nggak tahu saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Pak Rudi atas opininya. Baik mitra bisnis, kami sudahi dulu untuk sesi kali ini. Yang sudah memberikan komentar, saya Anita Wijaya.